Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Barokah. Bapak Ibu hadirin semua. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Bu Evi Resti Rahmayani SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito MPD OR, yang pada kesempatan ini sebagai keynote speaker. Yang saya hormati Bapak Endang Kurniawan, MPD. Beliau adalah Widya Iswara, BGP Banten dengan pendidikan S2, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Yang pada kesempatan ini adalah sebagai narasumber webinar seri 7 Komunitas Guru Belajar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang dengan tema Kupas Tuntas Asesmen Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Yang saya hormati Ibu Aan Hartati S. Farm, MSI selaku Ketua Komunitas Guru Belajar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kemudian Bapak Mansur SPDE MSI yang pada saat ini sedang ada di ruangan. Nah, kemudian dan tidak lupa saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota webinar Komunitas Praktisi Internal SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Mohon izin Bapak Ibu saya akan merekam terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga sampailah kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Deti Mulyani Asterina yang akan memandu Bapak Ibu pada webinar seri 7 Komunitas Belajar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang dengan tema Kupas Tuntas Asesmen Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita membuka webinar ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Aminuddin SPDI. Kepada Pak Aminuddin dipersilahkan. Tes? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak Dewan Guru dan seluruh peserta webinar. Perkenankan dan izinkanlah saya untuk membacakan doa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan doa hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita mendapatkan ilmu dari mereka dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aminuddin SPDI. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu peserta webinar untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan hikmat dan mohon mikrofonnya dimatikan.
Merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Anakku Dari negeriku yang kecil, kucinta. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, merdeka. merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Halo Bu Indah. Miss Deti, kayaknya ngehang Miss Deti nih. Lanjutkan Pak Hasan. Pak Hasan lanjutkan. Ya, Lanjut. siapa Tim? Lanjutkan. Sebentar ini hostnya kelempar keluar ini. Miss Deti lagi keluar, kelempar. Masuk lagi Miss Deti. Oh, mungkin Mas Detinya sholat dulu ya. Kelempar, jaringannya keluar. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya sedang tidak bersahabat. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai webinar, saya akan berpantun terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bilang cakep ya. Oke? Cakep. Cakep, Baik, foto lama saat di kota. cakep, Indah membeli senam. Cakep, cakep, Salam hangat para peserta. cakep, cakep, Moga bahagia mengikuti webinar. Amin. Oke. cakep, Baik. amin. Oke, terima kasih. Udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara secara garis besar pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan arahan dari keynote speaker, kemudian disusul dengan cerita praktik baik dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup dan doa. Baik, salam hormat dan bahagia saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Selamat sore, Bapak Sugito. Selamat sore, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar baik juga. Sehat semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak untuk kehadirannya.
Ya, baik. Kemudian salam sehat dan bahagia untuk narasumber yang pada sore hari ini, yaitu Bapak Endang Kurniawan, MPD. Beliau adalah Widya Iswara Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Selamat sore, Bapak Endang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih ya, Bapak, untuk kehadirannya. Yuk. Ya, baik. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, untuk memberikan sambutan dan arahan mengenai asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Sugito, kami persilahkan. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan ridho, kesehatan, inayah bagi kita semua untuk kemudian dapat mengikuti webinar Kombel N9 ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, rasa terima kasih dan sambutan hangat bagi seluruh panitia dari Kombel N9 yang telah mempersiapkan agenda ini dengan sangat baik. Insya Allah apa yang Bapak dan Ibu lakukan turut memberi andil bagi perbaikan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Tangerang maupun di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu saya hormati, permohonan maaf dari kami Balai Guru Penggerak Provinsi Banten ketika kami belum mensupport secara baik, secara sempurna atas pelaksanaan webinar kali ini maupun layanan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Banten. Selanjutnya, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenan Bapak dan Ibu sekalian, mari agenda ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu saya hormati, melanjutkan sambutan dan arahan, rasa hormat kami kepada Bapak narasumber, Pak Endang Kurniawan. Beliau adalah expert di bidang evaluasi pendidikan, pembelajaran, sehingga rasanya apa yang Bapak dan Ibu akan dapat hari ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang nantinya akan Bapak dan Ibu terapkan pada proses pembelajaran peserta didik di sekolah, di kelas Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, pesan saya terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu mohon tidak sibuk dan kemudian berhenti pada berbagai istilah yang mungkin saja membuat terkaget-kaget ketika di awal kurikulum Merdeka ini di launching. Misalnya, kita punya assessment, tiba-tiba menggantikan penilaian, menggantikan evaluasi, menggantikan appraisal, menggantikan berbagai tes, non-tes, dan seterusnya. Tapi kemudian sebenarnya esensi dari penilaian adalah membuktikan apakah peserta didik kita sudah sampai pada tujuan yang diinginkan. Itulah yang kemudian menjadi esensi, sehingga istilah menjadi tidak penting. Kecuali Bapak dan Ibu memang benar-benar mau membedakan antara tes, non-tes, penilaian, assessment, evaluasi, semua pasti ada definisinya dan karena itulah dibuat istilah yang berbeda. Tapi esensi membuktikan apakah peserta didik telah menunjukkan indikator, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan atau belum, itu yang mesti menjadi diskusi kita. Bapak dan Ibu, di awal kita mendengar diagnostic assessment, kemudian hilang menjadi assessment awal, tidak usah sibuk. Karena sesungguhnya tujuannya adalah untuk mendiagnosis, mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga kita memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan karakteristik tersebut. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi esensi, menjadi esensial yang Bapak dan Ibu perlu pelajari hari ini. Tapi kemudian istilah-istilah itu kita pahami iya, tapi jangan menjadi bahan perdebatan dan kemudian bahkan
justru menghilangkan makna dari penilaian assessment itu sendiri. Bapak dan Ibu saya hormati, ada beberapa hal yang juga kita kenal, misalnya assessment proses, assessment hasil, assessment awal, formatif, dan kemudian sumatif. Lagi-lagi kita sebenarnya harus sampai pada memahami bahwa kenapa mesti dilakukan penilaian proses. Karena kalau kita menunggu hasil, semua serba terlanjur, yang terjadi adalah penyesalan. Kenapa? Karena selama proses kita tidak pernah tahu proses kita sudah baik atau belum. Sehingga ketika kita cegat di akhir, justru nanti sebenarnya ada kemungkinan gagal selama proses pembelajaran. Kita memiliki kesempatan mereformat pembelajaran ketika kita melakukan assessment formatif selama proses berlangsung. Hal-hal semacam inilah yang kemudian insya Allah nanti akan disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Endang, sampai pada titik bahkan gitu yang diharapkan penilaian itu mestinya real life assessment, penilaian itu mesti alternatif, penilaian itu mesti performance based. Kenapa performance based? Karena tidak mungkin hanya pengetahuan saja atau skills test saja gitu, seolah-olah anak hebat dalam melakukan sesuatu, seolah-olah anak hebat dalam mengetahui sesuatu, tapi sebenarnya tidak real life, tidak performance, tidak diterapkan dalam kehidupan senyatanya. Saya menghafal rumus, tapi kemudian ketika dihadapkan pada pemecahan persoalan yang terkait dengan rumus tersebut, justru saya lupa menggunakan rumus tersebut. Harusnya real life. Tidak berhenti pada penggunaan rumus, tapi kemudian bagaimana rumus tersebut ketika diterapkan dalam kehidupan nyata, mestinya ini menjadi performance based. Bapak dan Ibu, ada alternative assessment. Misalnya, hari ini saya pidato, Bapak dan Ibu bisa menilai seberapa baik pengetahuan saya. Hari ini saya pidato, Bapak dan Ibu tentu melihat saya, oh ini Pak Kabalnya percaya diri, tidak percaya diri, sehingga efektif, sehingga sikap saya dapat dinilai. Tapi kemudian hari ini saya pidato dengan menurunkan nada, meninggikan nada, meliukkan nada, kemudian memberi hentakan-hentakan pada suara saya. Itu adalah keterampilan dalam berbicara. Maka seharusnya melalui single shot, melalui sekali tembak, sekali pidato ini saya bisa mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bapak dan Ibu, alternatif-alternatif inilah yang kemudian Bapak dan Ibu perlu kuasai sehingga tidak lagi tergantung pada tes, tidak lagi tergantung pada pengukuran yang kemudian Bapak dan Ibu justru terjebak pada oke pengetahuan, oke keterampilan, tapi sebenarnya pengetahuan, keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik tidak bermakna dalam kehidupan senyatanya. Dalam pembelajaran kontekstual tentu ini perlu alternatif dalam melakukan assessment. Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat melanjutkan webinar. Insya Allah Pak Endang akan membimbing Bapak dan Ibu dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berdiskusi, sehingga ujung dari sebuah webinar, ujung dari sebuah pelatihan, ujung dari diskusi-diskusi adalah layanan atau peningkatan layanan pembelajaran yang semakin baik bagi peserta didik, dan di akhir menunjukkan hasil belajar yang nantinya bermanfaat untuk peserta didik dalam kehidupan senyatanya. Permohonan maaf dari saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk menjadi keynote speaker. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugito kami ucapkan atas sambutan dan arahannya mengenai asesmen pembelajaran. Dari arahan beliau kita ambil kesimpulan bahwa asesmen tidak tergantung lagi kepada tes. Karena sejatinya esensi penilaian adalah apakah peserta didik dapat menunjukkan indikator kriteria tujuan pembelajaran. Kemudian dari arahan beliau kita dapat menyimpulkan bahwa tes juga tidak lagi menjadi ujung tombak dalam pembelajaran kita. Baik, selanjutnya mari kita sapa narasumber kita yang terhormat, yaitu Bapak Endang Kurniawan MPD. Selamat sore Bapak. Sore, Bu Deti dan teman-teman semua. Sehat selalu ya Bapak. Alhamdulillah. Iya. Kepada Bapak Endang dipersilahkan.
Jadi langsung saya nih ya, Bu Deti. Iya, betul Bapak. Oke, suara saya terdengar gak nih? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Eh, Sebelumnya saya ucapkan Jelas Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia ya. Khusus kami ucapkan yang terhormat Pak Sugito, Kepala BGP Provinsi Banten, Ibu Kepala Sekolah SMK 9 ya, teman-teman Bapak dan Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua ya, walaupun hanya sebatas tatap maya ya. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi motivasi kita untuk diskusi terkait dengan topik yang diangkat pada webinar ini ya. Kemarin saya dihubungi oleh ketua tim untuk jadi narasumber di kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Oke, Bapak dan Ibu, terkait dengan asesmen, berarti ini langsung aja ya, Bu Deti ya, teman-teman. silakan Bapak. Terkait dengan asesmen, saya yakin seperti yang dikatakan oleh Pak Sugito tadi, kita bukan berada pada posisi yang tidak tahu atau berada pada posisi nol. Artinya hal-hal yang terkait dengan asesmen, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah memahami semua. Dan Bapak dan Ibu punya masing-masing praktek baik terkait dengan asesmen tersebut. Jadi pertemuan pada webinar ini lebih kepada bagaimana kita menguatkan praktek baik kita tersebut ya, dan sekaligus juga kalau misalkan memang ada yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu diklarifikasi, kita sama-sama diskusikan dalam forum ini ya. Terima kasih nih teman-teman dari SMK Negeri 9, komunitas belajar di SMK Negeri 9 sudah bergerak dan bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di lingkup provinsi ya, khususnya di Provinsi Banten. Dan kami juga berharap buat teman-teman semua selain SMK Negeri 9 ini juga komunitas belajar dalam sekolah di masing-masing sekolah sudah bisa digerakkan juga jauh lebih baik lagi ya. Oke, baik teman-teman semua. Oh ya, kalau SMK Negeri 9 ini daerah mana ya? Di Solear Pak, Kabupaten Tangerang. Solear. Ya, Solear, Ya, Kabupaten Tangerang, Pak. Oh, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Oh, Solear sekarang udah jadi kecamatan ya? Iya Pak. Karena saya, oke, selamat kalau begitu. Baik, karena kebetulan saya dari Tangerang juga, mungkin kenal juga nih teman-teman yang dari Solear. Kalau daerah Jayanti, tahu kan ya? Tahu ya, Jayanti? Iya. Iya, Nah, pecahan daerah- Cisoka juga, Pak. Iya, maksud Cisoka dulunya. Sekarang jadi kecamatan juga sama dengan Solear ya, kecamatannya. Iya. Oke, baik teman-teman semua. Terkait dengan asesmen, ya, saya mengingatkan aja ya. Saya nanti akan coba membuka file ya, menayangkan file, dan ini hanya mengingatkan saja sebenarnya yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami semua. Nah, dari mengingatkan ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa konfirmasi atau klarifikasi terkait dengan masing-masing praktek baik yang sudah Bapak dan Ibu lakukan ya terkait dengan asesmen ini. Seperti yang tadi saya informasikan. Izin saya buka file. Bu Deti. Oke. Silakan Pak.
Bentar belum ya. bisa, masih di Bisa ya. ini, masih Ya, disable. bentar Pak. Nggak bisa sih. Gimana? Siapa hostnya? Sebentar Bapak. Saya tadi Oh, soalnya keluar ini. gitu. Oke. Putri, tolong buat jadikan Bapak bisa share screen, Putri. Oh ya. Jadi teman-teman yang ada di ruang virtual ini, kemarin BGP Banten itu melaksanakan kegiatan eh, penguatan untuk komunitas belajar, khususnya eh, komunitas belajar untuk dalam sekolah dan beberapa teman-teman yang eh, ini apa komunitas belajar di MDMP, khususnya yang bahasa ya, bahasa Indonesia, Inggris, asing, Penjas dan DK. Ada yang ikut teman-teman yang di ruang virtual ini kegiatan kemarin di butik. Ada nggak? Tidak ada ya. Oke, nanti mudah-mudahan di agenda kegiatan atau program berikutnya bisa teman-teman mengikuti agenda tersebut. Nanti di akhir kegiatan ini saya berikan link untuk Bapak dan Ibu mengisi komunitas belajar dalam sekolah masing-masing ya, supaya nanti terdata sehingga kalau nanti ada kegiatan bisa direkomendasikan untuk Ya, kegiatan baik tersebut. Bapak. Ya. Mm-mm. Oke. Untuk PKBI itu baru ini aja Pak. Nah, ini sudah bisa Pak, silakan Pak. Baik. Hey, teman-teman semua, ini tujuan kita ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai sebagai satu landasan mengapa kita melaksanakan agenda webinar ini ya. Pertama kita memahami prinsip, khususnya prinsip asesmen, menentukan asesmen yang sesuai, mengembangkan instrumen asesmen, mengolah dan melaporkan serta memanfaatkan hasil asesmen itu sendiri ya. Eh, Tujuannya ini, mudah-mudahan dari selang waktu yang ada ini bisa kita capai gitu ya dalam proses diskusi khususnya, bukan dalam proses pengimplementasian khusus latihan seperti dalam pelatihan. Oke, nah sebelumnya saya minta Bapak dan Ibu coba menuliskan di dalam kolom chat apa sih pentingnya asesmen dalam pembelajaran, terus tantangannya apa dan usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut seperti apa. Silakan coba dituliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu di kolom chat mengenai pentingnya asesmen dalam pembelajaran, kemudian tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan atau menulis dokumen asesmen yang efektif, valid, dan mengukur daya nalar siswa. Kemudian juga tuliskan usaha apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Boleh singkat ya Bapak ya? Ya, singkat Ya, saja. silakan Bapak Ibu. Karena kita semua yakin Bapak-Bapak dan Ibu sudah melaksanakan asesmen ya dalam pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Sebenarnya apa sih yang
pentingnya Bapak dan Ibu melakukan tersebut. Nah, kan kita harus punya tujuan ketika kita melakukan hal tersebut. Jadi pastinya penting dong, ya kan? Kita melakukan asesmen. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, pentingnya itu apa asesmen yang Ibu lakukan? Terus ada tantangannya nggak ketika Ibu melaksanakan atau menyiapkan asesmen itu sendiri? Ya. Dan bagaimana usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Coba dalam satu kalimat aja. Mengetahui pengetahuan siswa tentang pelajaran yang kita ajarkan. Makasih Pak Ishanul Huda ya. Terus ada Pak Mansur, menemukan formula awal, waktu yang terbatas tantangannya, semaksimal mungkin memiliki data awal. Oke. Yang lain? Ini Pak Mansur dan Pak Ishanul ya. Ini Ishanul Huda ini Bapak kan ya? Atau Ibu? Iya, Pak Ibu. Ihsanul. Bu Tri, pentingnya asesmen dalam lain sebagai bahan untuk menentukan kemampuan dan untuk mengidentifikasi apa yang benar yang diperlukan. Oke. Bu Leni, melihat kesiapan belajar murid butuh waktu. Lebih banyak tentang asesmen. Ayo. Yuk. Siapa lagi? Saya ingin melihat hal-hal yang memang Bapak sudah lakukan ya dalam konteks asesmen ini. Supaya ada gambaran. Bu Nurul, untuk mengetahui kemampuan awal dan perkembangan murid agar bisa menentukan tujuan pembelajaran. Baik. Tantangannya apa, Bu? Waktu juga kah? Oke, Bapak dan Ibu. Sambil yang sudah masuk, Pak Eko, upaya untuk mendapatkan data informasi, hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja pembelajaran, untuk mengetahui kemampuan anak di awal pembelajaran, tantangannya mengatur waktu yang tepat. Baik Bapak dan Ibu, ya sebagian besar tantangannya terkendala dengan waktu ya dari beberapa poin yang sudah dilakukan dan sebagian besar menginformasikan penting untuk melihat kemampuan siswa. Ya. Nah, yuk kita coba mendalami kembali proses atau progres yang harus dilakukan di dalam konsep pengembangan asesmen itu sendiri ya. Nah, ini peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Karena dengan terbitnya Permendikbudristek ya tahun 2024 ya, otomatis semua sekolah harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, poinnya kita pahami dulu terkait pelaksanaan dari atau pengimplementasian kurikulum Merdeka itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan di dalam pengimplementasiannya itu. Ya, langkah yang pertama pastinya kita harus memahami dulu garis besar kurikulum Merdeka itu. Langkah kedua memahami pelajaran dan asesmen. Nah, pada langkah yang kedua ini kita jadikan sebagai dasar ya, karena memang yang berhubungan langsung, yang bersinggungan langsung dengan kita setelah memahami garis besar dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru memahami pembelajaran dan asesmennya, karena kita ketahui bahwa dua poin ini seperti telapak tangan kita ya, ada punggung dan ini tangan kita gitu. Ya, dua mata uang yang saling berdampingan. Nah, poinnya adalah seperti itu. Dan ketika memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan 4 memahami pengembangan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai satu bagian dari kegiatan atau operasional dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, kita pada poin ini ya, mudah-mudahan antara 1, 2, 3, dan 4 ini untuk kegiatan webinar di komunitas belajar berikutnya bisa menguatkan di tahapan-tahapan ini ya. Nah, saat ini kita menguatkan di tahapan yang kedua, memahami pembelajaran asesmen. Nah, apa yang dilakukan ketika kita memahami pembelajaran asesmen itu sendiri? Yang perlu kita pahami adalah prinsip pembelajaran dan asesmen, terus pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran dan asesmen, merencanakan pembelajaran dan mengolah dan pelaporan hasil asesmen itu sendiri. Nah, poin-poin ini ketika kita membicarakan terkait dengan pembelajaran asesmen, ada 5 poin ini yang harus kita pahami secara utuh di dalam prosesnya ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan secara utuh. Nah, terus pada poin 2 ini, antara pembelajaran dan asesmen, pastinya 2 istilah ini berada pada poin yang sama dan memiliki keterkaitan secara hubungan yang secara signifikan di antara keduanya itu. Ya. Nah, kalau digambarkan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen itu bisa tergambarkan seperti roda pada tayangan ini ya, di mana di sini ada 3 aspek yang saling berhubungan ya, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ini bukan hal yang baru buat kita karena di kurikulum sebelumnya pun kita melaksanakan hal ini ya, bahwa ketika kita membuat perencanaan pembelajaran di dalamnya pasti ada tahapan-tahapan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan untuk tahapan tersebut. Nah, di sini ada roda hijau nih ya, roda hijau yang menjadi garis terluar di dalam 3 pelaksanaan tersebut yang akan dijadikan sebagai landasan di dalam proses pelaksanaan ketiga tahapan itu ya, yaitu refleksi dan umpan balik. Ini dijadikan sebagai landasan di dalam perencanaan pembelajaran, dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembelajaran, begitu juga dijadikan landasan pada asesmen pembelajaran. Mengapa demikian? Ketika kita membuat rencana pembelajaran, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan aktivitas refleksi terlebih dahulu. Kita harus mengenal siapa anak didik kita, bagaimana kognitifnya, bagaimana kemampuan non kognitifnya. Sehingga ketika membuat perencanaan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan apa yang dituju di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran, refleksi dan umpan balik pun dijadikan sebagai landasan ketika kita melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah kita buat di dalam perencanaan itu. Nah, di asesmen pembelajaran sebagai satu sistem yang saling berhubungan, kita memahami bahwa asesmen ini dijadikan sebagai landasan untuk mengukur ketercapaian, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di perencanaan pembelajaran, yang sudah dilakukan di pelaksanaan pembelajaran. Sehingga poinnya akan terlihat satu sama lain di dalam aktivitasnya seperti ini ya. Nah, kita pahami bahwa di dalam rencana pembelajaran itu tujuan pembelajaran dijadikan sebagai acuan untuk asesmen, dijadikan sebagai acuan untuk tahapan-tahapan pembelajaran. Mengapa? Karena bagian dari bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran itu ada prosesnya di langkah-langkah pembelajaran. Sementara untuk mengetahui apakah
tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum, ya, bukti ketercapaiannya itu, maka dilakukan asesmen di dalam proses pengembangannya. Nah, sebab itu terkaitan di antara ketiganya ini di dalam pengembangan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran menjadi point of view ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di kurikulum Merdeka ya, ada sedikit perbedaan karakter dengan kurikulum 13 ya, di mana karakternya pada kurikulum 13 KD-KD yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, itu sudah sifatnya itu sudah harus seperti itu, kaku, dalam artian bahwa ketika kita melihat bahwa kompetensi dasar yang sudah dirumuskan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, ya, itu harus seperti itu. Pola pengembangannya hanya bisa dilakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam bentuk pengembangan indikator yang dulu kita sebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Pola pengembangannya di situ. Ya, sementara di kurikulum Merdeka, acuan ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu acuannya pada capaian pembelajaran. Sehingga ada tahapan sebelumnya yang harus dilakukan oleh guru sebelum dia menggunakan kurikulum itu. Ya, jadi kalau di kurikulum 13, guru langsung menggunakan dari KD-KD yang sudah tersusun secara rapi dan tersistematis. Ya. Jadi kita sebagai guru hanya mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi yang ada, baik di kompetensi pengetahuan maupun di kompetensi keterampilan. Jadi sudah tersusun dari 3.1, 4.1, 32, 42, 33, 43 itu tersusun. Kita hanya langsung menggunakan. Nah, sementara di kurikulum Merdeka, sebelum itu ada tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu memahami capaian pembelajaran yang dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan pembelajaran. Nah, di sini ada aktivitas menganalisis capaian pembelajaran. Mengapa perlu dianalisis? Karena bagian dari capaian pembelajaran itu yang sifatnya masih umum, yang bisa dikembangkan oleh kita sebagai guru di dalam perumusan tujuan pembelajaran yang akan dibawa dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, seperti tadi, senternya ini di tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena di tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu mengacu kepada tujuan pembelajaran itu. Sehingga tujuan pembelajaran harus benar-benar optimal ya di dalam perumusannya. Nah, supaya tidak terjadi miss atau kekeliruan di dalam pengembangan langkah-langkah maupun di dalam asesmennya, otomatis mau tidak mau kita harus memahami capaian pembelajaran yang ada di setiap mata pelajaran yang kita ampu ya. Nah, poinnya ketika kita menganalisis capaian pembelajaran di dalam kurikulum itu sendiri ya, maksud saya di dalam capaian pembelajaran itu ada rumusan capaian pembelajaran fase dan ada rumusan capaian pembelajaran di masing-masing elemen di setiap mata pelajaran. Nah, yang kita analisis adalah capaian pembelajaran pada masing-masing elemen. Dari hasil analisis itu, nanti kita bisa rumuskan tujuan pembelajarannya dan alurnya. Mengapa dikatakan ada tujuan pembelajaran dan alurnya? Ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, bisa jadi tujuan pembelajaran itu belum tersistematis, belum terumuskan secara
secara kontinu, ya. Makanya dibuatkan alur tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan, konten maupun secara kompetensinya. Jadi diurutkan secara sistematis, bisa dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang ke konkret ke yang abstrak, ya. Nah, ini di alur tujuan pembelajaran. Nah, di ATP, ya, jadi saya singkat pada masing-masing konsep ini. TP di ATP inilah yang diambil dan dijadikan sebagai TP pada perencanaan pembelajaran, ya. Poinnya seperti itu, sehingga tujuan pembelajaran yang ada di perencanaan pembelajaran, ya, yang ada di sini, ya, ya, tujuan pembelajaran yang ada di sini, ya, merupakan tujuan pembelajaran yang berasal dari ATP. Nah, Bapak dan Ibu, ketika terkait dengan ATP, Bapak dan Ibu bisa menggunakan contoh yang ada, memodifikasi atau membuat sendiri, ya. Nah, tapi pastinya disesuaikan dengan karakter lingkungan sekolah dan peserta didik Bapak dan Ibu. Nah, tujuan pembelajaran ini, ya, tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dari CP dan dialurkan, ini dijadikan sebagai tujuan pembelajaran pada perangkat ajar yang bisa berupa rencana pembelajaran atau modul ajar, ya. Nah, ini intinya dari aktivitas kita di dalam pengelolaan asesmen, ya. Karena nanti asesmen yang akan kita laksanakan ini berada pada poin ini, gitu ya, pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah asesmen? Ya, pastinya kita merencanakan terlebih dahulu asesmen. Ya, perencanaan asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti atau pendasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Tahapannya, rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan dari pembelajaran. Ya, nah kalau misalkan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengevaluasi informasi, nah berarti tujuan dari asesmennya adalah ingin mengetahui apakah peserta didik sudah mampu mengevaluasi informasi. Poinnya seperti itu. Nah, setelah itu pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuannya. Nah, terkait dengan tujuan, kita mengenal adanya asesmen formatif, ya. Sini ada asesmen sumatif. Poinnya, saya lebih cepat saja. Poinnya adalah asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Kalau tadi Bapak dan Ibu mengatakan bahwa pentingnya asesmen itu adalah untuk mengukur kemampuan siswa, betul. Tetapi pada jenis asesmen formatif ternyata asesmen itu sendiri bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan kita, guru, ya, menjadi memberikan informasi atau umpan balik bagi kita, ya, untuk perbaikan proses belajar dan sekaligus juga kepada peserta didik. Nah, ada dua bentuk asesmen formatif. Yang pertama, asesmen di awal pembelajaran, dan yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran ini untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen karena ditujukan untuk kebutuhan pendidik dalam merancang dan menyesuaikan pembelajaran. Asesmen ini tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor.
Jadi kalau misalkan kemarin Bapak dan Ibu pernah mendapatkan informasi terkait ada garis singgung arsiran antara formatif dan sumatif, ternyata ini tidak dijadikan untuk penilaian sumatif, ya, jenis formatif yang asesmen di awal pembelajaran ini, ya, karena fungsinya adalah untuk memudahkan kita ketika kita membuat perencanaan, ya, pembelajaran atau rancangan atau perangkat pembelajaran yang kita rancang. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Nah, biasanya asesmen ini dilakukan di sepanjang atau di tengah kegiatan atau lama pembelajaran, dan bisa juga dijadikan di akhir kegiatan. Nah, yang sering kita lakukan di dalam proses pembelajaran, ya, kita kurang, gitu ya, kurang memfokuskan kegiatan asesmen formatif di dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, yang sering-seringnya sih begitu, karena dianggap bahwa asesmen formatif ini tidak terlalu penting karena tidak mempengaruhi nilai rapot yang kita gunakan. Ya, nah, sementara ini di dalam kurikulum Merdeka, asesmen formatif ini dijadikan sebagai poin yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran, ya, baik di sepanjang kegiatan pembelajaran, di tengah kegiatan, atau di langkah akhir pembelajaran. Nah, yang berikutnya asesmen sumatif. Kalau tadi asesmen formatif biasanya bukan biasanya, artinya fungsinya dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran, kualitas pembelajaran kita sebagai guru, ya. Nah, di asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah siswa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau belum? Dan ini dilakukan pada akhir lingkup materi atau 2 atau lebih dari tujuan pembelajaran yang kita rumuskan dan kita kembangkan di dalam rancangan pembelajaran kita. Atau di akhir semester sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, asesmen sumatif bisa bentuknya berupa ulangan harian, ulangan akhir semester, ya, atau ulangan akhir sekolah, gitu ya, akhir tahun ajaran maupun akhir jenjang. Nah, saya tidak banyak bicara tentang asesmen sumatif karena ini hal yang sudah biasa kita lakukan, ya. Nah, ini ada hubungan yang tadi saya katakan, ada garis singgung antara asesmen formatif dan asesmen sumatif, sehingga bisa dikatakan bahwa asesmen formatif bisa jadi sebagai asesmen sumatif. Begitu juga asesmen sumatif hasilnya bisa dijadikan sebagai asesmen formatif. Tapi ketika tadi ada dua jenis di asesmen formatif, yaitu asesmen awal pembelajaran, itu tidak bisa dijadikan hasilnya dijadikan asesmen sumatif karena dilakukan di awal, belum ada aktivitas pembelajaran, jadi tidak jelas tujuannya bukan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri, ya, tapi hanya untuk melihat kesiapan siswa terkait dengan hal yang akan dipelajari. Nah, ini ya, jadi saya yakin ini sudah Bapak dan Ibu banyak ketahui tentang asesmen sebagai, atau di sini ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen for learning. Bagiannya adalah tergantung kepada tujuan dari pelaksanaan asesmen itu sendiri. Tapi intinya ketika hasil asesmen itu dijadikan sebagai landasan untuk perbaikan, ya, baik perbaikan untuk guru maupun perbaikan pada siswanya, ya,
asesmen itu kita kategorikan sebagai asesmen formatif. Sementara kalau hasil dari asesmen itu dijadikan sebagai landasan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran siswa, ya, itu dijadikan sebagai asesmen sumatif pada aktivitasnya. Nah, poin berikutnya yang perlu kita pahami terkait dengan jenis asesmen tadi, yaitu tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau kita kenal dengan KKTP. Dulu di K13 kita mengenal dengan istilah KKM gitu ya. Nah, di KKTP ini merupakan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti atau evidence bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Kalau dulu kita mengenal ada indikator pencapaian kompetensi, ya. Nah, di KKTP hampir sama dengan itu, tapi fungsinya di dalam pengembangannya ini agak ada sedikit perbedaan, ya. Nah, pastinya di sini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, cuma bedanya di mana? Bedanya di KKM itu lebih mengedepankan pada sifat kuantitatifnya, angka, sehingga kita dulu menganalisis 3 aspek yang berhubungan dengan KKM gitu ya. Itu apa namanya? Itu ada kompleksitas, ya. Ada apa lagi, pendukung, sarana pendukung, dan inteks, gitu ya. Nah, itu yang dianalisis dari kompetensi yang akan dilakukan, sehingga muncul KKM berupa angka. Nah, sementara di KKTP arahnya itu sifatnya kualitatif berupa deskripsi, ya. Nah, kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen, yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan. Artinya di dalam perencanaan pembelajaran itu sudah ada termaktub asesmen dan kriteria atau KKTP dari tujuan pembelajaran berdasarkan asesmen yang dirumuskan itu, ya. Nah, ada beberapa pendekatan dalam penentuan KKTP itu sendiri, ya, untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa pendekatan, antaranya di sini menggunakan deskripsi kriteria, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan skala atau interval nilai, bisa menggunakan persentase atau pendekatan lain yang mungkin Bapak dan Ibu miliki, gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan Bapak dan Ibu sebagai pendidik dalam mengembangkannya. Contoh untuk menggunakan pendekatan deskripsi kriteria tentunya seperti ini, ya. Nah, ini adalah evidence, ya, dari tujuan pembelajaran yang kita rumuskan di awal, ya, di awal pengembangan perencanaan itu, ya, yang kita ambil dari ATP yang sudah kita kembangkan, ya. Contoh di sini, misalkan di sini ada tujuannya peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Contoh sederhana, ya. Nah, ini bisa dirujuk oleh setiap aktivitas menulis, ya. Nah, kriteria seseorang bisa menulis adalah di sini adalah kemampuan menulis teks, eksplanasi dengan runtut. Artinya laporan ini ada struktur, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan-tahapan itu sudah terpenuhi tidak di sebuah laporan tersebut, ya. Terus laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, di mana laporan itu kan isinya adalah informasi
apa yang sudah dilakukan. Nah, informasi tersebut merupakan hasil pengamatan yang dituangkan ke dalam laporan itu dengan jelas atau tidak. Jelas di sini, baik jelas secara datanya, ya, atau argumen yang diungkapkan dalam laporan tersebut. Ya. Menceritakan pengalaman secara jelas, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis. Nah, ini adalah kriteria yang bisa kita kembangkan dari tujuan pembelajaran. Jadi makanya tadi katakan bahwa KKTP itu dikembangkan berbarengan ketika kita membuat tujuan pembelajaran. Artinya ada gambaran kalau tujuan pembelajarannya seperti ini, evidence atau perilaku yang ditujukan untuk menyatakan bahwa TP tersebut tercapai atau tidak, perilakunya apa saja, gitu ya. Makanya tadi saya katakan hampir sama dengan indikator pencapaian kompetensi, sehingga polanya memang tidak dibuat tersendiri KKTP. Misalkan ada tujuan pembelajaran terus KKTP-nya apa gitu, seperti pada saat kita mengembangkan RPP ada kompetensi dasarnya terus IPK-nya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan memang itu bisa mempermudah Bapak dan Ibu dalam mengembangkan tahapan-tahapan pembelajaran dan asesmen yang Bapak dan Ibu akan buat, ya silahkan saja gitu ya. Tetapi poinnya tidak tidak harus mutlak ditulis di dalam seperti ketika kita menulis indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi tapi di asesmen itu harus ada ya, khususnya ini dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan asesmen baik yang sifatnya formatif maupun sumatif ya. Nah, terus bagaimana kita melihat apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak berdasarkan KKTP di sini? Contoh di sini misalkan kan ada 4 kriteria, ada 4 evidence ya. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria itu tercapai ya. Artinya checklistnya itu ada pada kategori memadai ya. Ini kategori ini bisa seperti ini, bisa juga dengan iya tidak ya, bisa juga dengan dengan istilah lain yang menggambarkan dari kriteria itu sendiri ya. Nah, untuk melihat KKTP yang ada berarti dia harus contrengan setujunya itu berada pada posisi kriterianya memadai atau tercapai atau iya gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti contoh di sini hanya 2 kriteria ya, berarti belum mencapai tujuan pembelajaran. Maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Itu ya. Ini untuk contoh pada pendekatan yang pertama. Yang kedua itu menggunakan rubrik. Contoh pada TP yang sama tadi ya, tujuan pembelajaran sama. Itu kita lihat ya. Kita lihat aktivitas yang dilakukan berupa di sini sama. Ini adalah aspeknya. Ini aspek yang dinilai ada 2, isi laporan dan penggunaan tanda baca atau punktuasi. Ya, dilihat dari isinya bagaimana. Nah, ini adalah evidence-nya, perilaku yang muncul. Ya, sehingga nanti kita akan melihat laporan yang dibuat oleh siswa kita itu berada pada perilaku yang mana. Gitu, ya. Kalau misalkan belum mampu menulis, ya, ide dan informasi dalam tersebut tercampur dan hubungan tidak berhubungan, ya, di sini berarti tidak ada kohesi dan koherensinya nggak jelas, ya, tidak padu, arti dia berada pada posisi baru berkembang. Tapi dia sudah nulis, ya. Sudah ada tulisan yang dia buatkan, cuman strukturnya tidak jelas,
logika berpikirnya tidak logis gitu ya, tidak main gitu. Nah, itu di posisi berkembang. Tapi ide dan gagasannya sudah muncul dalam bentuk tulisan. Nah, terus ketika kita melihat anak kita sudah mampu menulis, ya, sudah mampu. Nah, laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Artinya masih ada laporan yang tidak memiliki hubungan yang signifikan gitu ya, antara satu, bisa jadi antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak ada keterkaitan. Nah, itu di layak. Terus di cakap dan mahir. Nah, poin ini baru berkembang, layak, cakap, mahir ini nggak mutlak harus seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan kalau misalkan memang ada pola pengembangan yang lain, ya. Dan yang kedua di sini ada penulisan, tanda baca, punktuasi. Di sini ada belum menggunakan tanda baca, gitu ya. Terus hanya menggunakan tanda baca atau hanya huruf kapital saja, tidak ada dua-duanya, gitu ya. Masih ada kesalahan ketika menggunakan tanda baca. Nah, ini adalah pendekatan kedua, yaitu menggunakan rubrik. Tetap di sini ada aspeknya, ya, aspek, dan ini adalah evidence-nya, ya, atau perilaku yang ditunjukkan oleh siswanya, gitu ya. Nah, bedanya kalau di pendekatan satu, kriteria ini adalah evidence, ya, tinggal mencontreng ada atau tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, kalau di sini melihat aspek pada bagian-bagian yang harus ada pada laporan itu berada pada posisi baru berkembang, layak, cakap, atau mahir. Jadi ini pendekatan rubrik. Nah, yang berikutnya menggunakan interval nilai. Ini hampir sama dengan pendekatan yang pertama. Ya, di sini ada ketercapaian, ya, ada kriterianya, ya, seperti tadi pada poin di pendekatan nomor 1. Nah, yang perlu dikonfirmasi di sini ada interval nilai dari 1 sampai dengan 5. Ya, intervalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mendeskripsikan interval ini pada masing-masing kriteria tadi dimunculkan, ya. Atau misalkan di sini belum muncul pada bagian pembuka, artinya di sini menunjukkan kemampuan menulis tentang dengan runtun, ternyata berada pada poin interval yang keempat, gitu, ya. Nah, ini boleh dalam kaitannya dengan poin nomor 2. Pendekatan nomor 1 itu kan hanya dikotomi saja, iya tidak, gitu. Sesuai tidak sesuai, tercapai tidak tercapai, gitu. Nah, di pendekatan 3 ini menggunakan interval nilai dari 1 sampai dengan 5. Nah, poin berikutnya adalah kita harus, jika ini kita mau kuantitatifkan, otomatis kan ini harus dirata-ratakan dari poin ini, ya, sehingga kita akan melihat nih ada interval berikutnya nih ketika menggunakan interval nilai ini, ya. Interval berikutnya pada poin di mana letak ketercapaian pembelajaran atau KKTP pada masing-masing aspek ini, gitu ya. Kalau di pendekatan pertama tadi kita langsung bisa menggunakan KKTP jika kalau di sini ada 4 berarti 3 dia memenuhi, berarti dia KKTP-nya sudah tercapai. Kurang dari 3 berarti tidak tercapai. Jadi kalau misalkan kriterianya ada 5, ya minimalnya ada 4 yang tercapai, 1 tidak. Nah, itu kebijakan kita sebagai seorang guru, ya. Jadi tidak mutlak seperti itu. Tetapi secara logis, ya, jika tercapai ya berarti harus lebih banyak lah dibandingkan dengan yang belum tercapainya, baru bisa dikatakan memenuhi KKTP. Ini yang pendekatan 1. Nah, kalau pendekatan 2, seseorang mencapai KKTP jika berada pada posisi ini, cakap, ya. Artinya ini adalah
batasan terkait dengan pemenuhan dari KTP itu sendiri. Nah, permasalahannya bagaimana jika ada dua aspek ini, terus salah satu aspeknya itu berada pada posisi yang belum memenuhi KTP. Nah, ini bisa dijadikan sebagai landasan Bapak dan Ibu melakukan aktivitas diferensiasinya, ya. Jadi ada perlakuan khusus ketika anak didik Bapak dan Ibu berada pada posisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa perlakuannya gitu ya, masing-masing itu perlakuannya pasti berbeda-beda. Nah, sementara di pendekatan 3 ini kita tidak bisa langsung mempoinkan misalkan 4 jika 4 atau jika 2 gitu. Nggak seperti itu. Karena di interval ini kalau kita poinkan di dalam aktivitas kuantitatifnya, kita harus menghitung. Misalkan gini, di sini ada 3 yang mendapatkan angka 4 dan ada 1 yang mendapatkan angka 2. Sehingga kalau misalkan kita hitung di sini ada 3 kali 4 ditambah 1 kali 2. Ya. Jadi ada di sini ada 12, di sini ada 2. Sehingga kalau kita hitung secara keseluruhan ada 14, ya, ada 14. 14 dibagi 20 berarti karena nilai maksimalnya kan 20. Dari mana 20? Ini kan aspeknya ada 4, nilai maksimumnya 5, berarti kan 20. Nah, kalau di sini ada 14 bagi 20 kali 100, berada pada posisi 80 sekian. Nah, 80 sekian itu di interval ketuntasan itu tuntas atau tidak. Sehingga nanti Bapak dan Ibu harus membuat interval dari 0 sampai 100 gitu ya. Harus membuat interval dari 0 sampai 100. Bisa jadi misalkan 8 sampai 20, terus 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100, misalkan seperti itu. Nah, bagian mana yang Bapak dan Ibu mengatakan bahwa angka tersebut itu merupakan batasan dari kriteria ketuntasan minimal itu sendiri. Mungkin itu saja ya sebagai poin ya yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan saja seperti yang tadi saya katakan dari apa yang sudah kita lakukan bersama. Ya, nah nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan asesmen yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan sesuai, ada permasalahan atau tantangan atau tidak. Kalau misalkan ada yang perlu diklarifikasi atau konfirmasi, silakan. Begitu dulu ya, Bu Deti. Baik, Silakan. Bapak. Luar biasa sekali paparannya dari Pak Endang, sangat lugas dan jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya hadirin yang saya hormati, demikianlah pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Endang Kurniawan MPD selaku narasumber. Maka saat ini kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Baik, untuk ketentuan dalam sesi tanya jawab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang mau bertanya silakan menekan tombol raise hand. Kemudian peserta menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan kemudian pertanyaan dikatakan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ini. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan tombol raise hand-nya dipencet dulu, ditekan. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menekan tombol raise hand. Pemaparannya sangat jelas sekali ya Bapak ya. Ya, baik. Silahkan Bu Tri. Ya, terima kasih, Miss. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Bapak Endang ya Pak. Bapak, ini mohon izin untuk bertanya, apakah asesmen itu harus dilakukan di setiap pertemuan Pak, atau di setiap akhir elemen saja Pak?
Terima kasih. Ya, Bapak mau langsung jawab atau saya kumpulkan dulu pertanyaannya, Pak? Boleh langsung jawab aja biar nunggu yang lain. Oke. Kalau misalkan Ya, ada baik. yang mau nanya lagi, boleh ditulis ya, atau nanti ada kesempatan untuk raise hand. Nah, Oke, baik. nah, Silahkan, berarti Bapak. nanti nungguin. Oke, baik Bu Tri. Hmm. Tri Munawati ya. Bu Tri dari sekolah mana, Bu Tri? SMK 9, Pak. Oh, dari SMP 9. Baik. Mata pelajaran apa? Produktif manajemen perkantoran, Pak. Baik. Kalau kita poinkan ya, kalau kita poinkan untuk asesmen itu, tadi kita kenal ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Nah, pertanyaan Ibu, kalau mengacu kepada asesmen formatif, ya berarti pelaksanaannya pada saat proses pembelajaran. Ya, boleh dari awal sampai akhir itu ada asesmen formatif dilaksanakannya, atau di tengah-tengah, atau di akhir pembelajaran. Tapi pelaksanaannya di proses pembelajaran. Itu asesmen formatif. Jadi tidak menunggu setelah selesai satu tujuan, misalkan baru gitu dilaksanakan asesmen, tidak. Itu ya, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan asesmen yang ditanya adalah asesmen sumatif, ya, asesmen sumatif itu kan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, ya, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa dilaksanakan setiap pertemuan terus baru asesmen. Silahkan saja jika memang di tujuan pembelajaran itu dilakukan hanya satu pertemuan. Gitu. Tapi itu jarang terjadi biasanya, karena tujuan pembelajaran itu pelaksanaannya bisa 2-3 kali pertemuan biasanya. Ya. Nah, otomatis kalau misalkan seperti itu, berarti di akhir pertemuan atau setelah selesai itu, mau mengukur tujuan pembelajarannya, langsung dilakukan asesmen sumatif. Itu silakan, gitu ya. Atau terlalu inilah, misalkan saya mau mengukurnya di setiap satu topik selesai baru saya ukur asesmennya, asesmen sumatifnya, itu topik. Nah, biasanya dalam satu topik itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Nah, setelah selesai beberapa tujuan pembelajaran tersebut, saya mau masuk melakukan asesmen sumatif. Saya lakukan seperti itu. Ya, jadi bukan dilihat elemennya, ya, bukan. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi di beberapa mata pelajaran memang topik itu mengacu kepada elemen, ya. Contoh misalkan saya kurang memahami terkait dengan mata pelajaran Ibu, tapi misalkan di PKN, di pendidikan Pancasila, itu ada dia elemennya itu Pancasila, terus kebinekaan, terus Undang-Undang Dasar, gitu kan. Nah, kalau misalkan memang dikembangkannya berdasarkan per elemen tadi, ya, topiknya, misalkan topik pertama tentang Pancasila, misalkan selesai itu, ya. TP terkait dengan Pancasila sudah selesai nih, baru di asesmen. Nah, boleh kan. Tetapi poinnya sih bukan setelah satu elemen selesai, bukan ya. Poinnya adalah setelah satu topik selesai, asesmen sumatif bisa dilaksanakan, boleh. Setiap satu tujuan pembelajaran selesai, asesmen sumatif dilaksanakan, boleh. Karena memang tujuan dari asesmen sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, ya, yang dicapai oleh siswa. Begitu ya, Bu Tri? Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, berikutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan menekan tombol raise hand. Oke, silakan. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Mungkin grogi Pak. Untuk informasi, presensi akan saya kirimkan 15 menit sebelum webinar ini selesai ya Bapak Ibu, jadi mohon ditunggu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang kirim link, mohon diabaikan terlebih dahulu.
karena itu hanya spam saja. 15 menit sebelum berakhir baru saya akan kirimkan link presensinya. Pak Mansur, silakan ingin bertanya Bapak Pak Mansur. Iya, terima kasih Miss Deti. Saya cukup Ya. jelas. Terima kasih Pak Endang, mohon izin. Terima kasih sudah membersamai kami nih sore hari ini. Izin bertanya terkait dengan asesmen ini memang harus dilakukan oleh guru ketika pembelajaran dimulai ya, kira-kira begitu ya Pak ya, sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita tahu siswa kita itu kalau dalam diferensiasi itu ke dalam tiga tipe murid lah, kira-kira seperti itu. Dalam pemahaman saya, salah apa betul Pak? Kurang terdengar Pak. Ya. Ya, terkait Bapak dengan suaranya agak ini Pak, kurang terdengar Pak Mansur. Oh iya. Siap. Terdengar Bu Deti? Jelas? Nah, sekarang jelas Pak. Iya, dalam asesmen ini boleh dikatakan sama tidak prinsipnya dengan misalnya terkait dengan pemilihan siswa ke dalam diferensiasi itu dalam pembelajaran kita ya. Kira-kira seperti itu, sama nggak Pak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam asesmen ini kan setiap siswa kita memahami karakter mereka masing-masing. Nah, dalam proses pembelajaran ada kalanya perubahan tipe biasanya sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, hal itu berpengaruh nggak terhadap asesmen awal itu, Pak? Terkait dengan perubahan perilaku siswa misalnya karena dia dengan seiring perjalanan waktu biasanya dalam proses 1 tahun itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pak Mansur ya, Pak Mansur. Untuk terdiferensiasi berdasarkan asesmen awal pembelajaran ya, bisa jadi seperti yang tadi Bapak informasikan. Ya. Tapi kita jangan terus mencari atau beranggapan bahwa aktivitas asesmen awal itu gunanya untuk memetakan siswa sesuai dengan yang tadi Bapak istilahkan terdiferensiasi. Tidak. Ya. Asesmen awal pembelajaran itu ingin melihat kesiapan siswa kita untuk mempelajari satu topik atau kompetensi yang akan kita belajarkan. Gitu, ya. Tapi ketika hasil asesmen itu ada identifikasi ya, datanya itu menunjukkan kepada kita memahami biasanya terdiferensiasi itu ke gaya belajar siswa gitu ya. Ada yang visual, kinestetik, gitu, audiovisual. Bisa jadi seperti itu, iya. Ya. Tapi tidak terus berdasarkan itu kita akhirnya mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi hindari pengelompokan gaya belajar dari awal ya, dalam proses pembelajaran berdasarkan asesmen hasil atau awal pembelajaran itu. Ya, yang perlu kita cari tahu adalah apakah siswa kita itu secara konten sudah mengetahui terkait dengan materi yang akan kita ajarkan, atau secara kompetensi dia sudah bisa atau belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tujuan yang kita rumuskan. Ya, nah setelah aktivitas pembelajaran itu dilaksanakan, ya kan kita belum tahu, dia baru hanya kemampuan awal aja yang kita
yang kita tahu berdasarkan hasil dari awal pembelajaran itu ya. Jadi data awal itu dijadikan sebagai landasan kita untuk mempersiapkan bagaimana perencanaan yang kita buat berdasarkan data yang ada gitu ya. Karena saya yakin kalau misalkan anak didik kita sudah mengetahui misal terkait dengan konten yang akan kita pelajari, itu pasti akan berbeda aktivitas pembelajaran yang kita rancang dengan jika siswa kita sudah mengetahui konten yang akan kita pelajari. Itu pasti akan berbeda ya. Jadi poinnya seperti itu. Nah, tapi ketika ada terjadi ini, ada yang udah bisa, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Nah, otomatis kan terkait dengan hal tersebut Bapak dan Ibu bisa menggunakan data itu ketika kita mengelompokkan siswa kita. Sehingga berdasarkan data itu kita mengelompokkan enggak dong, kelompok itu orang yang sudah tahu semua gitu kan. Kelompok siswa itu orang yang belum tahu semua gitu. Sehingga kita bisa memodifikasi kelompok siswa itu berdasarkan data yang kita miliki. Gitu ya. Jadi hubungannya terkait dengan diferensiasi itu tidak fokus kepada kita memetakan anak kita pada kelompok yang berada pada gaya belajar yang A, B atau C. Karena kita yakini bahwa gaya belajar itu kan tidak tidak mutlak dimiliki seperti itu. Bisa jadi di kemudian hari dia berada pada posisi yang berbeda. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada anak didik kita untuk supaya mereka mengalami semua hal-hal yang berhubungan dengan gaya belajar yang tersebut. Nah, ini yang kita mainkan adalah di medianya atau di sumber belajar yang kita siapkan untuk pembelajaran. Begitu ya, Pak Mansur. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat jelas sekali ya jawaban dari Pak Endang. Sepertinya cukup ya yang untuk bertanya. Baik, selanjutnya kita ke sesi penutup. Atau Pak Mansur ada yang ingin disampaikan, Pak? Kaitan dengan Ekin? Ya Bu, nanti aja Bu, udah sore kasihan. Oke, baik. Baik hadirin sekalian, demikian rangkaian webinar kali ini yang membahas mengenai kupas tuntas asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian sebelum sesi ini saya tutup, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari seminar hari ini. Yaitu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen meliputi yang pertama menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan juga semuanya, dan kemudian yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian asesmen dibagi dua, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif ada di awal pembelajaran dan juga di proses pembelajaran. Ini dilakukan untuk mengukur kompetensi siswa. Kemudian asesmen sumatif adalah untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam asesmen kita dapat melakukan pendekatan yaitu menggunakan rubrik dan juga menggunakan interval nilai. Nah, kemudian untuk pertanyaannya dari Ibu Tri, Putri menanyakan apakah asesmen dapat dilakukan setiap hari. Ternyata asesmen juga bisa dilakukan setiap kita melakukan pembelajaran seperti itu. Kemudian Pak Mansur bertanya mengenai mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah dilakukan pada saat asesmen awal pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk melihat kesiapan siswa dalam pelajari topik yang akan diajarkan. Seperti itu. Nah, untuk hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri serta para hadirin yang sudah berpartisipasi di acara seminar yang diadakan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipandu oleh Bapak Aminuddin. Silakan Pak Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Betty
Terima kasih juga Waalaikumsalam. saya ucapkan ke para narasumber, Ibu Bapak, Dewan Guru, para peserta webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari para narasumber bisa bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma Amin. نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا Amin. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا Amin. آمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا Amin. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا Amin. عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sekian rangkaian kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita berpantun terlebih dahulu ya. Buah Cakep. nanas, iya belum Pak. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cakep. Cukup sekian acara kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Cakep. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi, Bapak Ibu silakan cek kolom chatnya ya. Silakan dicek. Kemudian isi presensinya. Dan untuk informasi, sertifikat akan langsung diterima oleh Bapak Ibu melalui email masing-masing. Otomatis sesaat setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada webinar kali ini. Jadi sebelum saya tutup linknya, silahkan langsung diisi presensinya karena saya akan menutupnya segera setelah Bapak Ibu selesai mengisi presensi. Terima kasih. Dan untuk informasi, Bapak Endang juga sudah mengirimkan itu ya materi yang hari ini sudah dibahas oleh beliau. Silahkan Bapak Ibu untuk di-download dulu karena materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bu Deti, Ya. tadi saya juga sudah kirimkan nomor kontak saya. Jika ada hal yang perlu Bapak. ditindaklanjuti atau yang perlu Oh, iya. ditanyakan, ya bisa melalui nomor kontak tersebut. Makasih ya Bu Deti, teman-teman Ya, semua baik. dari Terima kasih, SMK Bapak. Negeri 9 dan Bapak, terima kasih teman-teman lainnya banyak. juga. Ya, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya dan bisa ditindaklanjuti. Gitu ya. Saya undur diri. Assalamualaikum Pasti. warahmatullahi Amin, Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Endang.